Oke, di hari gue mau ngebahas ya kasus tentang Gotham Chess versus Dewa Kipas yang udah makin lama makin panas. Lebih panas dari kawah Gunung Merapi, sama lebih heboh daripada kompor gas 3 kilo yang meledak. Nah, jadi pokoknya kalau lu nggak tahu kronologisnya, lu cek aja sendiri. Pokoknya ini gue mau ngebahas tapi dari sisi orang awam. Gue orang awam. Gue soalnya orang awam tentang catur, tapi gue ngikutin kasusnya dari awal. Soalnya seru banget, heboh banget. Mungkin kalau gue kuliah, gue udah bisa S3. Ya, intinya kasusnya Gotham Chess lawan Pak Dadang alias Dewa Kipas ini benernya udah selesai. Jadi sama-sama udah damai dan menurut gua nggak ada yang salah. Dua-duanya juga yakinin apa yang bener. Cuman yang jadi masalah sekarang apa tau gak lu menurut gua? Netizen Indonesia ini yang bener-bener gue bilang udah mulai parah. Parahnya kenapa? Jadi mulai nyerang si Gotham Chess ini, tetap nyerang dari hal-hal jadi yang udah mulai di luar konteks. Kayak misalnya profile picture-nya si Gotham Chess dibilang katanya ngelecehin bangsa Indonesia. Seolah-olah jadi katanya dia kayak ngeledek orang dengan gaya orang lagi ngesolat begitu. Padahal gua ngeliat sekitar Januari atau Februari begitulah transisi profile picture-nya si Gotham Chess ini. Jadi kayaknya sebelum kasus Gotham Chess lawan Pak Dadang ini dia udah ganti profile picture. Ya, gua sih ngeliat dari track record historinya dari image ya. Lu mungkin bisa benerin kalau gua salah, mungkin aja gue juga bisa salah. Cuman gue ngeliat kalau nggak salah sekitar Februari PP-nya dia udah pakai yang itu. Nah, makanya lu coba cek sendiri deh di track record historinya. Nah, sebenarnya ini kasus menurut gue kayak kotak Pandora ya. Kotak Pandora itu jadi kotak yang benernya nggak boleh dibuka, tapi akhirnya terbuka jadi ngelebar kemana-mana, bencana deh, bencana alam semua kemana-mana. Ya intinya sih begini, kalau menurut gue pribadi, si Pak Dadang ini alias Dewa Kipas ini cuma nyenggol. Nah, yang ngebuka kotak Pandora ini, lu tau gak siapa? Netizen Indonesia kalau menurut gua. Kenapa gua bilang ini yang ngebuka netizen Indonesia? Ya itu dia, soalnya netizen Indonesia terus nyerang si Gotham Chess walaupun masalahnya udah selesai. Nah, sampai akhirnya orang luar itu tuh mulai ngelihat ini apaan sih? Jadi mulai ikut-ikut gitu loh. Jadi si Gotham pun yang tadinya mulai oke lah udah selesai begitu. Karena orang dikatain terus, dipepet-pepet terus, diharas terus, di cyberbullying terus. Nah, makanya udahlah kebuka lah ini. Makanya kasusnya jadi heboh. Orang jadi mulai pada ngikutin di yang di luar maksud gua. Terus si Gotham Chess juga udah sekarang mulai balik ngelawan. Ya itu karena itu orang diserang terus ya lama makin gila ya. Orang nggak bakalan diem menurut gua. Bahkan gue sendiri ngerasain. Gue posting, jadinya gue cuma posting begini. Bro, stop malu-maluin bro, gila bro, masalahnya ini udah selesai. Gue bilang, ini gue bilang amit-amit nih ya, gue bilang masalah emang udah selesai. Amit-amit, gue bilang, lu ngomong sampai bisa begini parah. Kalau emang sampai bener Dewa Kipas itu curang, itu gimana ceritanya bos? Gue bilang, gue langsung gila itu gue langsung tuh dikata-katain tuh langsung katanya, wah dasar lu mental inlander, terus otak kolonial katanya, nganggap bule itu lebih hebat dibandingin bangsa sendiri. Loh bukan, gue bilang maksudnya ini misalkan gue bilang amit-amit, gue bilang soalnya kenapa gue bilang lu masih ngatain sedemikian parah tapi sebenarnya barang apa itunya masalahnya sendiri itu udah selesai gitu, barangnya pun kalau dijual ini udah habis istilahnya menurut gua. Nah yang lebih parahnya lagi tau gak lu, Grandmasternya Indonesia, Grandmaster catur Indonesia ya kayak si Susanto, Iren, itu juga sampai kena tuh, sampai mereka dibilang pansos. Padahal mereka cuma nggak mau nih masalah nih ngerembet kemana-mana gitu loh. Sampai amit-amit nih, taruh kata ini, sampai Grandmaster luar itu ikut ngomong. Tau gak lu, kenapa? Soalnya ada yang, ini goblok banget nih. Ini Grandmasternya luar, salah satu yang punya YouTube sama Twitch gitu. Benjamin Feingold, alias Grandmaster Ben. Itu tuh ada orang Indonesia yang mancing-mancing ngomong. Grandmaster Ben ini ditanya soal kasusnya Gotham Chess lawan Dewa Kipas gitu. Sebenarnya menurut gue Grandmaster Ben ini cukup bijak juga, ngomongnya cuman bilang kalau dari kacamatanya dia itu Levi itu alias si Gotham Chess ini gak bakal bisa nge-ban Dewa Kipas.
Karena walaupun mau bagaimana caranya di-report itu, kembali keputusannya itu sama si chess.com gitu loh. Si GM Band ini cuman ngomong kayak begitu. Terus orang udah mulai-mulai, woi, GM Band mendingan ralat pernyataan begini-begini. Terus ada lagi GM Band ganti judul dong, nggak boleh begitu begini-begini. Loh, dia benernya cuman ngomong sesuai yang apa dia fakta begitu loh. Yang dia jawab menurut gue pun santai-santai aja. Cuman netizen Indonesia ini udah kayaknya udah mendidih kepanasan, udah bener-bener kayak kompor yang meledak. Nah, si Gemben ini seolah-olah mesti ngikutin apa maunya netizen Indonesia. Nah, sebenarnya ini yang ditakutin sama Grandmaster Indonesia kalau sampai masalahnya sampai kayak begini, amit-amit. Nah, ini yang bakal ditakutin jadi efek domino sama mereka semua. Ya, sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih. Kalau lu mau lihat kasusnya separah apa, lu lihat deh ceweknya si Gotham Chess itu, si Lucy. Itu nih sampai dikata-katain nih, gue udah sampai ngerangkum nih, lu bisa baca sendiri nih yang gue mau kasih tahu lu. Nah, udah lu baca kan, gila-gila banget kan? Itu sampai grandmasternya di luar tuh, grandmaster cewek di luar, itu sampai ada yang negor netizen Indonesia ngomong katanya, woi, ini maksudnya udah di luar tentang pertandingan catur lagi nih. Lu pada jangan begitu dong. Itu yang kalau nggak salah namanya Nemo, yang tweet sama YouTuber juga Grandmaster. Itu udah sampai ngomong begitu, terus dibilang dia sampai ngebantuin si Lucy bilang katanya, kok bisa ya orang sampai masalah sama pacar lu tapi sampai serang lu sampai sedemikian parah. Nah, itu dia tuh, itu udah gila banget makanya. Nah, satu lagi nih ya, satu lagi. Gue bukan nuduh nih, bukan nuduh. Nih, gue sekali lagi gue tekanin, gue bukan nuduh. Cuman gue coba balik perspektif nih, gini. Kan katanya Dewa Kipas alias Pak Dadang ini sering lawan bot. Sering lawan bot itu jadi hafal gerakan-gerakan bot gitu. Jadi udah bisa antisipasi ya gerakan-gerakan yang manuver-manuver yang udah normal gitu. Jadi terus Pak Dadang ini gaptek gini. Tapi gue balikin lagi nih pikirannya. Pak Dadang ini sering lawan bot. Nah, bisa juga dong Pak Dadang itu pakai bot buat ngelawan orang. Gue begini deh, pokoknya jangan Pak Dadang deh istilahnya. Kan katanya Pak Dadang itu Dewa Kipas itu sering dipakai sama anaknya atau sama orang anonim lain. Jadi bisa dong istilahnya menurut gue kalau lu biasa pakai bot, walaupun lu gaptek gitu, tapi bisa dong lu pakai ini bot buat ngelawan orang lain gitu. Lu copy bot gitu, lu pakai HP lain. Dan satu lagi, orang Indonesia itu kelewat ke bawah ke perasaan kalau menurut gua. Perasaan dibaringin nalar logika. Jadi kan orang Indonesia ini udah langsung mikirnya Dewa Kipas itu Pak Dadang udah tua, nggak mungkin nge-cheat dan sebagainya. Tapi kan Pak Dadang sendiri ngakuin kalau di belakang akunnya itu ada orang anonim, anaknya. Jadi orang Indonesia udah otomatis langsung mikirnya, oh iya ya, Dewa Kipas nih nggak mungkin curang karena Pak Dadang udah tua. Padahal itu mestinya nggak boleh dijauhin gitu loh dari segi objektivitas kita. Apalagi ngelihat kasusnya sekarang, netizen Indonesia yang udah pada beringas tuh, beringasnya kebangetan gila-gilaan ke akunnya si Gotham Chess ini. Kalaupun misalkan taruh kata Dewa Kipas bukan Pak Dadang atau anonim atau anaknya itu berbuat salah, emang bener nge-cheat gitu. Mereka pun sendiri jadi takut buat ngucapin kebenarannya atau gak lu. Buat ngasih tahu kalau oh emang deh gua nge-cheat. Oh emang nih gua salah. Karena mereka udah ngelihat bener-bener seberapa beringasnya netizen Indonesia gitu loh. Jadi mereka ngelihatnya, wah gila, gua tangces aja sampai begini babak belur. Apalagi gue, kalau gue ngaku bener-bener gue salah, gimana ini? Gue bisa ancur-ancuran, bisa habis gitu. Kalau kayak begini apa? Bukan kesian Gotham Chess doang, kesian Pak Dadang juga jadi beban mental. Ya karena kenapa? Karena kalau misalkan gitu loh, kayak yang gue bilang tadi, kalau misalkan salah juga buat ngucapin kebenaran itu jadi susah. Karena lu pada udah kelewat gila gitu. Dan gue nganggap netizen Indonesia ini sebenarnya pinter-pinter gue bilang. Gak goblok, pinter semuanya. Cuman kurang bijak aja kalau nanggepin masalah. Jadi kayak yang gue bilang tadi, udah kelewat bawa perasaan dibandingin nalar logika. Jadi intinya masalah A, lu ngerembet ke B, ke C, ke D, dan ke yang lain-lain. Ya makanya gue harap juga di masalah cepat selesai, jadi nggak ngerembet kemana-mana. Jadi netizen kita juga yang nggak tahu apa-apa dan belum tahu apa-apa ini jadi nggak ikut-ikutan, bikin heboh, bikin ribet.
Menurut gua jadi begitu aja. Kesian sih Pak Dadangnya juga. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.